IHSG turun ke level 6.268 pada 11 Agustus. Pada hari yang sama, indikator tren harga masuk ke area negatif. Perubahan ini menarik karena 4 hari sebelumnya IHSG masih berada di 6.410 dengan momentum yang positif. Jadi, apakah kondisi terbaru hanya koreksi 1 hari atau tekanan jualnya sudah mendapatkan konfirmasi yang lebih luas? Kita akan mengujinya melalui 6 grafik pada Market Overview Stock Data Labs. Fokusnya adalah arah tren, perubahan harian, aktivitas perdagangan umum dan asing, posisi harga dalam range, serta sentimen berita. Data terbaru pada 11 Agustus, tren harga berada di minus 15,3. Angka di bawah 0 berarti arah momentumnya sudah memasuki tren negatif. Harga IHSG pada tanggal yang sama berada di level 6.268. Kalau dibandingkan dengan 10 Agustus, tren harga masih positif 8,8 dengan IHSG di level 6.365. Pada 7 Agustus, nilainya bahkan masih positif 30 ketika IHSG berada di 6.410. Urutannya cukup jelas, momentum positif melemah mendekati 0, lalu menembus area negatif. Artinya perubahan pada 11 Agustus bukan hanya harganya yang turun. Kekuatan tren yang mendasarinya juga sudah berbalik arah. Namun tren harga negatif tidak menjamin IHSG akan terus turun. Kita masih perlu memeriksanya apakah perubahan hariannya cukup berarti dan berlangsung lebih dari satu sesi. Data terbaru pada 11 Agustus menunjukkan IHSG turun 1,5%. Kalau dibandingkan dengan 10 Agustus, IHSG sebelumnya sudah turun 0,7%. Jadi, indeks mencatat dua sisi merah berturut-turut dan penurunannya membesar pada sesi terbaru. Perubahan itu terjadi setelah IHSG naik 1,04% pada 7 Agustus. Dari level 6.410 pada 7 Agustus, IHSG turun ke 6.268 pada 11 Agustus. Penurunannya sekitar 2,2% dalam dua sesi perdagangan berikutnya. Meskipun begitu, minus 1,5% bukan penurunan terdalam pada seluruh tampilan 30 hari. Data Juli pernah memperlihatkan penurunan harian yang lebih besar. Jadi, Change mengkonfirmasi tekanan jangka pendek, tetapi belum cukup disebut sebagai kondisi ekstrim. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah seller memang lebih dominan dan bergerak sejalan dengan harga? Sekarang kita uji apakah penurunan harga selaras dengan aktivitas perdagangan pasar secara keseluruhan. Pada 11 Agustus, arah buy dan sell-nya berada di minus 18,4. Nilai negatif menunjukkan transaksi lebih condong ke sisi jual. Dinamika arah juga berada di minus 20. Artinya kekuatan seller lebih dominan dibandingkan buyer. Bobot realita pada tanggal yang sama justru positif 22,8. Nilai positif ini jangan langsung dibaca sebagai sinyal penguatan ya. Bobot realita mengukur keselarasan, bukan menentukan siapa yang lebih dominan. Pada 11 Agustus harga turun, arah buyer dan seller negatif, dan dinamika arah juga negatif. Ketiganya bergerak ke arah yang sama. Karena itu, bobot realitanya menjadi positif dan menunjukkan tekanan jual yang relatif selaras. Keselarasan tersebut juga sudah terlihat pada 10 Agustus. Saat IHSG turun, arah buyer dan seller berada di minus 9,3 dan dinamika arah minus 20. Jadi, tren negatif mendapat konfirmasi dari perdagangan pasar. Tetapi, apakah investor asing juga bergerak ke sisi jual? Dari sisi asing, perubahan arahnya terlihat tegas. Data terbaru pada 11 Agustus menunjukkan arah buy dan sell asing berada di minus 23,6. Dinamika arahnya juga minus 20. Artinya perdagangan asing lebih condong ke sisi jual dan seller asing lebih dominan. Kalau dibandingkan dengan 10 Agustus, arah buy dan sell-nya asing sebelumnya sudah negatif 14,6. Tekanan jual asing kemudian membesar pada sesi terbaru. Perubahannya semakin terlihat jika kita kembali ke 7 Agustus. Saat itu arah buy dan sell-nya asing masih positif 22,2 dan dinamika arah asing positif 20.
Dalam dua sesi perdagangan berikutnya, arah asing berbalik dari dominasi buyer menjadi dominasi seller. Bobot realita asing pada 11 Agustus berada di positif 17,6. Maknanya sama seperti bobot realita pasar. Nilai positif tersebut menunjukkan harga dan aktivitas asing bergerak selaras ke arah pelemahan. Jadi, tekanan pada IHSG bukan hanya terlihat di perdagangan umum. Aktivitas asing juga memberikan konfirmasi. Selanjutnya, kita lihat posisi harga terhadap area atas dan bawah. Pada 11 Agustus, indikator harga tertinggi berada di minus 25,4%. Kalau dibandingkan dengan 7 Agustus, nilainya masih minus 23,7%. Nilai yang semakin negatif berarti harga bergerak semakin jauh dari area tertinggi. Di sisi lain, indikator harga terendah berada di positif 17,3% pada 11 Agustus. Nilainya turun dari positif 19,99% pada 7 Agustus. Artinya, posisi harga bergerak kembali mendekati area bawah. Perubahan kedua indikator di atas sejalan dengan harga turun dan tren harga yang menjadi negatif. Namun, posisi lebih dekat dengan area bawah tidak berarti IHSG sudah murah. Data ini juga tidak menjamin akan terjadi rebound. Grafik range hanya menunjukkan posisi relatif, bukan valuasi dan bukan retur transaksi. Posisi harga sudah memberikan konteks pelemahan. Sekarang kita periksa apakah skor sentimen berita bergerak searah atau justru berbeda. Data terbaru pada 11 Agustus menunjukkan skor sentimen berita positif berada di 368. Sedangkan skor berita negatif memiliki 434. Jadi kekuatan sentimen negatif lebih besar daripada sentimen positif. Kalau dibandingkan dengan 10 Agustus, skor positif sebelumnya berada di 406 dan skor negatif memiliki 264. Artinya, skor positif berkurang sementara tekanan sentimen negatif membesar pada sesi terbaru. Perubahan ini bergerak sejalan dengan harga yang turun dan tren harga yang masuk ke area negatif. Jadi, sentimen memberikan konteks tambahan yang searah. Setelah ke-6 grafik diuji, bagaimana status tekanan IHSG saat ini? Jadi, dilihat dari indikator sampai 11 Agustus, tren negatif IHSG tidak hanya berasal dari satu batang merah. Tren harga sudah berada di bawah nol dan penurunan hariannya membesar. Perdagangan pasar secara keseluruhan menunjukkan seller lebih dominan dengan pergerakan yang selaras. Aktivitas asing juga berbalik ke sisi jual. Posisi harga bergerak mendekati area bawah. Sementara sentimen negatif melampaui skor sentimen berita positif. Meskipun konfirmasinya cukup luas, kondisi ini bukan kepastian bahwa IHSG akan turun terus ya. 3 hal yang perlu dipantau adalah tren harga, arah buy dan sell-nya pasar, dan arah buy dan sell-nya asing. Jika ketiganya kembali positif bersama, tekanan mulai mereda. Jika tetap negatif atau semakin dalam, pelemahan masih memperoleh konfirmasi. Analisa ini bersifat edukasi berdasarkan data histori di Stock Data Labs, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham ya. Silakan gunakan Stock Data Labs sebagai alat bantu analisa dan gabungkan dengan data lainnya sebelum mengambil keputusan investasi. Seluruh data di Stock Data Labs bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Untuk mencoba market overview dan fitur analisa lainnya, silakan kunjungi stockdatalabs.com. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kedepannya, kita akan terus membahas analisa saham dan pasar menggunakan data di Stock Data Labs. Kalau teman-teman ingin request saham atau indeks tertentu, silakan tulis kodenya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.